Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. Oke, kawan Selagrias ya, saatnya kita ngobrol-ngobrol di Community Talk pada sore hari ini. Community Talk, Komunitas Talk 982 Solagrias FM. Dan Malang Photo Club ini merupakan salah satu klub fotografi tertua di Malang, yang mana sebentar lagi bakal merayakan ulang tahun yang ke-66. Artinya kalau Anda usianya sekarang itu 19 tahun, berarti tuaan fotografinya ya. Tapi orangnya muda-muda kan Selagrias ya, jangan salah ya. Dan prestasi member di kancah fotografi nasional dan internasional ini sudah tidak diragukan lagi kan Selagrias ya. Malang Photo Club ini sendiri merupakan salah satu klub fotografi di Malang yang terdaftar di FPSI ya. Ini merupakan memungkinkan gitu anggotanya untuk mengikuti lomba fotografi di kancah nasional maupun internasional. Dan untuk perlombaan di bawah naungan dari FPSI sendiri. MPC ini memfasilitasi member dengan workshop internal bulanan atau panggung fotografi gitu, dan lomba foto internal dengan tema bulanan bernama Mata Emas ya, serta pameran foto rutin tahunan untuk karya-karya member yang terpilih di top 10 Mata Emas. Dan tidak ketinggalan lagi acara hunting foto rutin dengan tema-tema yang di situ menarik dan bedah kamera. Ini tukang bongkar kamera juga. Ini tukang servis juga nggak nih, Pak Edwin? Ada. Pasti ada. Mas Firman, pasti ada. Jangan khawatir. Oh gitu. Jadi kalau misalkan masih pemula gitu ya, masih baru punya kamera misalkan gitu ya, ini nanti bisa belajar juga dengan teman-teman di MPC ini. Oh bisa, pasti bisa. Oke. Oke, selamat sore Kak Deborah. Selamat sore. Apa kabs sore hari ini? Baik. Sehat-sehat ya? Mas Firman? Alhamdulillah baik, sehat-sehat ya. Sehat. Oke, lagi di mana nih? Kayaknya lagi di kantor ya, nggak di rumah ya ini ya? Ya, begitulah. Oh, lagi mendelik ya, sembunyi. Lagi mojok ternyata Kak Deborahnya. Oke, ini mungkin kawan Selagrias ada yang penasaran gitu ya, punya kamera nih, mungkin skill fotonya menurut dia itu udah mumpuni gitu ya. Bisa nggak sih bergabung dengan MPC gitu, dan caranya kayak gimana nih Kak Deborah? Mungkin bisa dijelasin. Bisa banget buat teman-teman yang mau bergabung di Malang Photo Club. Kita membuka kesempatan buat teman-teman, caranya gampang kok. Cuma tinggal mengisikan data diri dan juga nanti membayar biaya pendaftaran untuk member. Nah itu biaya pendaftaran kita bagi dua, ada yang untuk mahasiswa dan ada juga yang untuk selain pelajar seperti itu. Nah info lebih lengkap nanti bisa dilihat di highlight Instagram Malang Photo Club @malangphotoclub. Bisa juga nanti DM ke admin. Oke. Syaratnya mudah atau sulit? Kira-kira. Mudah. Syaratnya mudah kok. Kan kadang orang ini mau gabung ke sebuah komunitas atau mungkin ke kelompok apa gitu ya. Kadang ada tesnya, terus kadang ada ya kayak kalau bahasanya orang sekolah itu di apa itu namanya? Dirundung dulu, dirundung lagi. Ini kalau di MPC nih gimana nih? Aman-aman aja atau mungkin yang penting bisa foto atau gimana? Yang paling Kalau sering kita menerima segala genre fotografi. Selain itu mau menggunakan gear apapun kita juga beragam. Jadi nggak perlu khawatir misalkan belum ada kamera, baru ada handphone, masih mau belajar dulu, baru beli kamera, gitu nggak apa-apa. Kita juga siap menerima member seperti itu. Oke. Jadi info mengenai acara dari MPC juga bisa dilihat di Instagram juga ya Kak Deborah ya? Tuh. Selain itu kita juga punya YouTube channel. Barangkali mungkin teman-teman pengen lihat video-video mengenai acara MPC juga bisa mengunjungi YouTube channel kami di Malang Photo Club. Oke. Jadi karya-karyanya juga di-share di seluruh sosial media kayak gitu. Kita ke ini Mas Edwin dulu nih ya. Mas Edwin, ini sudah berdiri sejak tahun 66. Ini apakah dari kakeknya Mas Edwin atau gimana nih dulu?
Saya juga tidak tahu, Mas Firman. Terus Gimana? saya juga nggak tahu. Ah, Soalnya saya juga baru join sih, saya baru join 3 tahun. Dibandingkan 66 tahun, jauh sekali. iya sih ya. 3 tahun tuh 3 tahun sih, 4 Ma- tahun lah. oke, masih TK ya, SD lah ya. Masih belum sekolah, Mas. Oh, belum sekolah. Belum sekolah. Oke, tapi Mas Edwin sendiri gimana ceritanya dulu bisa gabung ke MPC nih? Oh, ceritanya sih, wah, ini ceritanya panjang nih, bisa sampai jam 5 sore ini nanti. Ya udah. Ini infonya aja yang pendek aja lah. Ceritanya gini. Ya, saya diajak oleh saudaranya istri saya, yaitu Jayadi Sugito. Mm-mm. Jayadi Sugito waktu itu sudah aktif di MPC. Saya ditawarin, kamu ikut MPC dong, kamu senang fotografi, ikut MPC dong. Coba sih datang lihat-lihat. Oh, MPC apa itu MPC? Apa itu makanan apa itu? Oh, ini bukan makanan, Bin. Ini klub fotografi. Yang ada di MPC siapa? Terus Jayadi Sugito, Coach Jay mengomong beberapa nama gitu kan. Namanya ada salah satu misalnya ini ada Pak Dieter Behrens. Saya kaget. Pak Dieter Behrens. Pak Dieter Behrens itu sangat terkenal untuk Mas Firman di dunia fotografi. Dia satu dari dia punya gelar yang sangat banyak ya. Jadi di Indonesia mungkin hanya ada beberapa orang yang punya gelar seperti sepanjang gelarnya Pak Dieter itu mungkin sedikit sekali. Dan karyanya saya sudah tahu dan menurut saya luar biasa karya-karyanya Pak Dieter. Nah, dari situ saya lihat acaranya MPC, saya datang ke Mata Emas. Asik ya ternyata acaranya ya, keren juga nih, bisa belajar banyak ini dari acara ini. Akhirnya saya join. Oke, tapi secara real life gitu ya, ini menjadi sebuah profesi asli dari Mas Edwin atau gimana? Enggak, saya amatir. Oke. Saya fotografer amatir. Artinya real life-nya ada pekerjaan lain ya, jadi bukan profesi Ya. yang ditekuni gitu. Betul, bukan sama sekali bukan profesi. Kalau Kak Deborah sendiri nih, ini profesi atau juga ya oke lah, ini untuk hiburan saya ketika di luar kerjaan kayak gitu atau gimana? Saat ini side job sih Mas, karena terus terang saya bergabung dengan Malang Photo Club dan menekuni fotografi juga masih baru sekitar setahun aja. Tapi kayaknya kalau dilihat dari Instagramnya Kak Deborah ini ya, kayaknya udah lama gitu ya suka sama fotografi gitu. Bisa aja Mas Firman. Tapi yang bener loh, keren-keren loh fotonya, serius loh. Jadi pengen belajar saya. Belajar ini jadi tukang editornya. Oke, karya-karya dari member MPC sendiri ini bisa dilihat di sosial medianya juga. Jadi di Instagram, di YouTube juga ada gitu ya. YouTube-nya namanya apa tadi? Malang Photo Club. Malang Photo Sama, Club ya, sama kayak di Instagramnya juga gitu ya. Nah, ini ngomongin ya, selain orang umum gitu ya, selain member maksudnya, ini dapat mengikuti kegiatan yang ada diadakan sama MPC atau enggak kira-kira? Ini bukan member tapi dia pengen ikutan nih, gimana nih Kak Deborah? Bisa banget. Cuma memang kalau bukan member, kita ada event-event insidental ya Mas ya. Eventnya nggak sebanyak kalau member. Jadi nanti biasanya ada acara untuk member yang non-member, itu bisa mengikuti informasi dari kami, bisa lihat di Instagram kami, biasa kita selalu update. Nah, selain itu untuk selain non-member, bisa juga tag foto-fotonya mungkin waktu upload ke Instagram kami. Nah, nanti di sana foto-foto terpilih akan kami masukkan dalam photo of the week. Itu momen mingguan kami. Nah, di momen photo of the week ini nanti foto-foto yang terpilih akan kami kurasi kembali, kemudian akan mendapatkan kesempatan juga untuk diikutkan pameran foto kami berserta dengan foto-foto Mata Emas yang lain seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin bagi awam seperti saya yang nggak ngerti dunia fotografi gitu ya. Orang itu hunting foto ke sana ke sini ya kan, bahkan sampai sewa tempat dan lain sebagainya. Ini hasilnya itu yang bayar siapa gitu? Mas Edwin mungkin bisa jawab. Hasilnya yang bayar siapa?
Nggak ada yang bayar, Mas. Harus bayar dewe. Lihat. Bayar sendiri. Oh. Cuma ya memang kalau gini, hasilnya tuh buat apa gitu kan? Oke. Hasilnya memang bisa kita pakai untuk lomba misalnya. Zaman sekarang, apalagi zaman sekarang kita tahu di Instagram itu yang namanya lomba foto itu sudah banyak sekali dan begitu mudah persyaratannya. Banyak yang gratis, banyak sekali. Kita bisa ikut lomba seperti itu di Instagram. Kita juga bisa ikut lomba-lombanya FPSI misalnya. Kita juga bisa ikut lomba luar negeri juga karena banyak website luar negeri juga mengadakan lomba foto yang seringkali juga gratis ya, tanpa biaya pendaftaran. Tapi hadiahnya kadang bisa gede banget. Ini sekarang di salah satu aplikasi ya, salah satu website itu Agora ya kalau nggak salah. Itu ada satu lomba nih kalau nggak salah bulan depan ya, hadiahnya 12.500 US, Mas. Wih, besar itu. Oh, sangat besar. Iya. Kalau Anda sulit nggak bisa menang gitu. Ya terus terang ya memang sulit. Tapi semua hal itu di zaman sekarang ini begitu mudah dan sudah begitu tersedia mana-mana. Oke, artinya ikutan itu mudah sekali gitu ya, syaratnya pun tidak terlalu rumit gitu. Nah sekarang cara apa ya menilai atau mungkin mengerti nih pihak dari juri misalkan ini foto asli dari dia atau cuman ngambil dari mana gitu. Ini melihat dari asli enggaknya gimana kalau fotografi ini kan online. Betul, itu kadang sulit sekali memang. Kalau memang penjurian online itu. Jadi juri tentunya walaupun wawasannya sangat bagus, tentunya juga belum tentu bisa tahu ya mana yang foto ini dan foto itu ya. Memang seringkali di lomba itu salah satu persyaratannya adalah harap kirimkan file aslinya yang masih ada data exit atau metadatanya. Oh iya. Nah kalau ada persyaratan itu kita masih bisa lihat. Oh ini ternyata exit-nya hasil penggabungan foto atau mungkin bukan dia atau semacam itu masih bisa kelihatan kalau ada file aslinya. Tapi kalau nggak ada file aslinya ya memang sulit. Sekarang dengan Instagram ada berapa ya? Ada jutaan foto mungkin. Kita tentunya juga nggak tahu. Mungkin aja nih fotonya Edwin ini ngambil dari fotonya Deborah misalnya. Saya nyuri fotonya Deborah. Saya ambil. Nah, kalau nggak ada data pembuktiannya ya dengan data exit itu. Oke. Untuk Kak Deborah sendiri sebelum masuk ke MPC nih ya, dulu pernah ikutin lomba kayak fotografi gini nggak sih? Kalau lomba fotografi kebetulan belum, cuma memang dulu sempat ada side job, jadi dapat tawaran buat foto kayak event-event seperti itu. Artinya jadi dari sebelum ke MPC sudah pegang kamera, tapi bukan untuk lomba ya. Untuk event ya, ini sebagai bagian dari kerjaannya Kak Deborah juga gitu. Ada merchandise-nya nggak sih di MPC ini, Kak Deborah? Ada. Oh, itu bisa didapetin selain orang yang masuk di members ini nggak? Wih, keren nih kaosnya nih. Nah, ini salah satu contoh merchandise kami seperti kaos yang digunakan Ko Edwin. Itu bisa didapatkan di MPC Corner. Nah, misalkan teman-teman mau lihat-lihat barangnya langsung, misalkan pengen beli kaos seperti yang digunakan Ko Edwin, pengen pegang ini kualitas kainnya gimana, bisa datang ke sekretariat MPC, bisa juga lihat-lihat foto-fotonya di Instagram seperti itu. Di mana ini sekretariat MPC-nya? Sekretariatnya di Rumah Foto Tidar di Jalan Siabang. Oh, tetangga saya ini berarti ya, tetangganya sini aja kalau tidur. Jadi ada kaos, ada polo shirts gitu ya, ada pin, ada topi dan masih banyak yang lainnya gitu ya. Kaosnya boleh nih kayaknya satu untuk saya ini ya. Ingat catat. Oh iya dicatat tuh. Kak Deborah wajib catat nih ya. Oke, mungkin Kak Deborah juga bisa update informasi tentang tema dari Mata Emas bulanan nih. Katanya ada tematik kayak gitu di Mata Emas. Gimana nih? Oh, jadi setiap bulannya ini kita ada tema-tema fotografi tertentu. Oke. Biasanya kita share di awal bulan. Nah, tema-tema nanti itu
Itu yang menentukan file-file foto yang mesti diupload oleh teman-teman di Malang Photo Club. Nah, cuma tahun ini kan kita sedang fokus dengan pameran, jadi tema mata kelasnya masih coming soon. Coming soon. Masih belum dijalankan lagi gitu ya? Iya, belum. Artinya nanti dikumpulin terus foto terbaiknya nanti bakal muncul di sosmednya Malang Photo Club kayak gitu? Betul. Oke. Ada berapa anggota sekarang di MPC ini? Ada 75 yang aktif. Tapi kalau yang nggak aktif ya banyak sih, Mas. Yang mbah-mbahnya itu ya, yang nggak aktif ya? yang 60 tahun tadi. Tapi sorry nih, ini kan berdiri udah 60-an tahun gitu ya. Masih ada nggak sih yang ya usianya udah 40, 50 gitu? Emang ada? Ada. Oh. Termasuk Pak Peter Behren, salah satu pionirnya Malang Photo Club juga masih aktif. Biasanya support kita untuk jadi juri atau bintang tamunya kita. Gitu. Oke, ini keren banget ini Konselor Gracia. Jadi buat Anda nih Konselor Gracia, kalau misalkan Anda sudah merasa keren foto-fotonya di Instagram, banyak like-nya gitu ya, itu salah satu tanda orang suka dengan foto Anda Konselor Gracia. Mending gabung aja sama MPC. Siapa tahu nanti dapat kaos ini. Dan dapat ilmu tentunya, ilmu yang bermanfaat di dunia fotografi gitu ya. Oke, jadi bagi yang masih awal gitu ya, pengen belajar sama teman-teman di MPC ini bisa ya intinya ya, Ko Edwin ya? Ya, bisa. Bisa, Mas Firman, sangat bisa. Dari 70-an anggota ini ada yang benar-benar profesional di bidangnya, artinya digunakan pekerjaan kayak gitu ada? Ya, banyak. Kalau iya betul sekali banyak. Kalau secara persentase, kalau di MPC persentasenya lebih besar yang profesional daripada yang amatir, Mas. Jadi, yang amatir seperti saya misalnya, ya ini yang minoritas. Oke. Jadi banyak memang yang profesional, banyak sekali. Minoritas, tapi ini jadi ketua acaranya untuk ulang tahun ini ya? Oh, ya karena kalau di kalau di MPC terus terang antara profesional dan amatir sudah nggak ada bedanya. Jadi begitu kita masuk sebagai member MPC, apapun latar belakang Anda ya kita jadi member. Oke. Kita satu member. Kita satu member Konselor Gracia. Dan ternyata MPC ini bakal ulang tahun nih Konselor Gracia. Ulang tahun yang ke-66, bener ya Kak Edwin ya? Ya betul Mas Firman. Oke. Ini 66 tahun Konselor Gracia berkarya di dunia fotografi. Tapi yang jelas usia mereka ya masih muda ada, yang sudah senior juga ada. Jadi macam-macam lah ya. Tidak semuanya tuh udah tua Konselor Gracia. Oke. Nah, tahun ini pameran MPC ini akan diadakan kapan nih, Ko Edwin? Kami adakan bersamaan dengan hari ulang tahun, Mas Firman. Ulang tahunnya MPC ini tanggal 15 Maret. Jadi berarti nanti pembukaan pamerannya di tanggal 15 Maret dan berakhir tanggal 15 April. 1 bulan. 1 bulan ya. Ini pamerannya sebelum pandemi dulu itu seperti apa, Ko Edwin? Yang dulu sebelum pandemi macam-macam, Mas. Jadi yang tahun lalu itu kami adakan di Dilo. Dilo itu digital lounge punyanya CSR-nya Telkom itu ya. Digital lounge di Kayu Tangan. Oh, di Kayu Tangan. Iya, di situ. Nah, kami pameran di situ itu di bulan Februari ya kalau saya nggak salah. Nggak lupa Februari atau Maret tahun lalu. Acaranya banyak sekali, Mas. Jadi ada workshop. Kami mengundang Mas Yuyung Abdi. Oh iya. Yang baru saja meninggal karena COVID. Itu sahabat MPC istilahnya. Terus kami juga mengundang, kami juga mengadakan yang namanya foto maraton. Foto maraton itu berarti lomba foto maraton, seperti Canon foto maraton. Dan mungkin itu pertama kalinya ada klub di Malang yang membuat lomba foto maraton. Jadi lomba itu berlangsung selama 1 hari, on the spot 1 hari. Yang ikut saya rasa cukup banyak lah, 100 berapa gitu. Oke. Dan itu langsung dijuriin hari itu juga?
Langsung Betul. dipilih pemenangnya hari itu juga gitu. Betul, langsung diberi soalnya hari itu, orang keliling ke sekeliling kayu tangan, ngumpulin soal, kasih soal lagi, terus akhirnya dicuri. Semacam itu prosesnya. Wih, keren. Nah, ini bedanya dengan tahun ini gimana nih, Ko Edwin, dengan kondisi yang seperti ini? Ini pasti pemikiran yang begitu alot ya. Gimana caranya bisa tetap mengadakan acara ini tapi di keadaan kondisi kayak gini, ini gimana nih, Ko Edwin? Ya, kita mau tidak mau memang harus memakai cara-cara seperti ini ya, Mas Firman sekarang ya. Iya, Jadi memang kami selama ini juga setiap bulan meetingnya pakai Zoom gitu kan. Kita harus meeting pakai Zoom, kita juga ngadain workshopnya pakai Zoom dan live streaming di YouTube. Setiap kali ada acara live streaming di YouTube. Penjurian mata emas juga berlangsung secara online lewat Zoom, streaming di YouTube juga. Jadi mau tidak mau ya kita harus virtual sekarang, karena itu pamerannya nanti juga bakal pameran virtual. Oh gitu. Betul, pamerannya virtual, yang mana keuntungannya tentu saja pameran virtual berarti bisa dilihat di mana saja. Orang Amerika mau lihat kan juga bisa, masalah. Orang di Afrika mau lihat juga bisa, nggak masalah juga. Artinya ini nanti live juga seperti itu, Kak Edwin? Ya, jadi nanti kita ada acara melalui Zoom, terus juga streaming di YouTube, terus kita nanti juga ada workshop ataupun panggung fotografi istilahnya di kami, juga live di Zoom, streaming di YouTube. Oke. Dan untuk foto-fotonya sendiri nanti bisa diakses di websitenya MPC, www.malangfotoclub.id. Malangfotoclub.id. Ini ditulis manual ya, bukan mpc.co.id bukan ya? Tapi malangfotoclub.id ya. Betul. Oke. Nah, pameran terbuka untuk umum ini bisa dilakukan nggak saat ini? Atau mungkin hanya untuk anggota aja? Oh, kalau nanti pamerannya terbuka untuk umum, Mas. Oh gitu. Kalau nanti, ya betul-betul terbuka untuk umum. Tentu saja orang tinggal mengakses di website tersebut, nanti bisa kelihatan menunya, bisa masuk-masuk, bisa lihat di situ langsung, dan ya tentunya gratis tentu saja. Nanti juga di website itu, di pameran akan ada katalog. Kalau kami di dunia fotografi, setiap kali ada pameran, itu kami membuat katalog. Jadi katalog itu berarti isinya foto-foto yang tampil di pameran, Mas. Dan biasanya katalog itu kalau di pameran itu biasanya kita bagikan gratis ke pengunjung. Jadi kalau ada orang datang mau minta katalognya, silakan. Nah, berhubung ini kita kan online, jadi nanti katalognya juga akan bisa di-download gratis. Oke, bagus banget. Ada nggak di situ yang di websitenya ini adalah salah satu foto yang mempunyai nilai jual begitu tinggi yang ada di situ? Ini benar-benar miliknya orang Malang nih gitu. Ada nggak, Ko Edwin? Yang pernah ditawar sampai mahal gitu, ada nggak? Wah, kalau itu saya nggak tahu, Mas, terus terang. Tapi yang pasti itu di sana bagus-bagus lah. Proses, jadi terkumpul ini. Jadi tiap kali kami membuat mata emas atau event itu rata-rata kita mengumpulkan dari member sekitar 100 sampai 120 foto per bulan itu. Dari 100 sampai 100 foto lebih ini kami seleksi atau kami kurasi jadi 10 foto saja. Yang berarti itu memang betul-betul foto pilihan. Dari tiap bulan dikumpulin, itu yang dijadikan pameran. Jadi ya bagus-bagus sih. Wah, luar biasa karya teman-teman tuh bagus-bagus sih. Kalau Kak Edwin sendiri nih ya, ini karakteristik dari hunting fotonya tuh ke arah mana nih? Mungkin yang umum, moto-moto jalan atau gimana gitu. Kak Edwin sendiri ke arah mana? Kalau saya sih terus terang cenderung ke arah memotret di ruang publik dan memotret yang aneh-aneh. Aneh-aneh contohnya apa nih? Hantu kah atau pocong? Oh, bukan. bukan. Tapi motret yang orang lain nggak perhatian, istilah saya. Yang bagi orang lain nggak menarik, mungkin bagi saya bisa menarik. Iya, macam candid mungkin?
Ya mungkin candid, terus saya juga senang memakai bayangan, jadi saya sering motreting Oh, bayangan. Kalau ada bayangan saya senang motreting bayangan. oh, Kalau oke. ada yang suatu bentuk di jalanan atau dimanapun yang Hah? aneh itu yang saya Hah? suka saya potret. Hmm. Kalau ada Wah, pohon mati kering yang bagus, nah itu hah? sangat menarik mas. Oke, 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 oke. Nah, ini kan unik sekali gitu ya. Kadang orang juga belum tahu nih kalau ternyata fotografi ini bisa semahal lukisan gitu ya. Padahal kan Oh momen ya mas. sebenarnya ya kan. Ini adalah momen ketika kita memfoto, terus yang tahu artinya ini adalah kita sendiri gitu. Nah, Kak Edwin sendiri ketika posting kayak gini, ada nggak sih tulisan-tulisan yang caption yang menentukan dari perasaan ketika di dalam foto ini kayak gimana gitu? Iya, ya kadang ada memang. Oh. Memang kadang ada. Saya pernah motret di Instagram saya ada. Saya pernah motret cuma ada burung mati, ada burung 4 ekor sama ada pohon mati gitu aja. Heeh, heeh. Nah itu kebetulan saya foto. Kalau Anda tanya kalau itu bagus nggak? Nah itu jadi relatif terus terang. Karena kalau orang Benar, lihat, saya rasa benar. orang juga bilang, ini foto apaan sih cuma gini Heeh, doang. heeh. Hmm. Tapi bagi saya itu misalnya itu artinya besar buat saya. Karena Oke. waktu itu ada ya besar berarti karena itu Hmm. ada ceritanya tentang corona lah. Ah, iya. Itu maksudnya. Semacam itu. Yang ngerti itu adalah orang yang punya karya ini gitu ya. Bener, bener, bener. Seperti Nah, lukisan. tapi sebetulnya Hmm. mas, Hmm. sebetulnya Gimana? mas, kalau memang bicara mengenai foto yang bagus atau foto yang tepat sebetulnya, Oh, ya. kita Hah? justru sebaiknya nggak motret yang kayak gitu menurut saya. Oh, Jadi gitu. foto yang tepat itu adalah kalau orang lihat, orang ngerti, nggak usah dijelasin, orang sudah ngerti. Oh. Saya Iya, nggak iya, iya. perlu deskripsi panjang seperti yang saya tadi Hmm, bilang. hmm, hmm. Begitu Anda lihat ini, semua orang pasti punya persepsi yang sama. Oh, maksudnya kayak gini. Wah, gitu ya. Berarti artinya Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya seharusnya seperti itu menurut saya. Tapi para juri-juri ketika menentukan pemenang ini juga seperti itu atau melihat dari sisi yang lain kira-kira? Kami sebagai juri, kami melihat dari banyak sisi. Kami berusaha untuk melihat dari banyak sisi. Tentunya yang pertama yang kami nilai adalah masalah teknis tentu saja. Ada banyak teknis di fotografi itu yang harus kita lihat dulu. Terus kesesuaian dengan tema. Kalau misalnya temanya adalah ikan cupang misalnya mas. Nah, tema lomba adalah ikan cupang. Terus di situ ada satu foto kuburan misalnya. Kan nggak matching kan. Ya pasti kuburannya pasti ditolak kan. Seperti Iya, itu iya. kan. Kan harus foto cupang. Ngapain lu kirim kuburan? Ya, kuburannya harus ditolak gitu kan. Oh, Nah oke. selanjutnya baru kita lihat, oh ini yang mana yang bagus, yang menarik yang mana. Dan terakhir adalah ini kira-kira yang paling kreatif yang nggak pernah, yang selama ini kita jarang lihat itu yang mana. Nah itu biasanya yang poinnya tertinggi. Oke, oke. Nah itu yang membedakan sekali kan. Ikan cupang lagi mangap gitu ya. Itu jarang ya. Ikan cupang lagi mangap, ya. Atau ikan cupang sekarat misalnya yang difoto malah, nah, itu lebih jarang lagi. Tapi Iya, bukan iya. kuburannya mas. Oh, Jadi jangan ikan cupang sekarat, itu kan masih masuk di tema. Oke. Kalau foto kuburan cupang, cupang dikubur terus Terus ada tanah itu nggak masuk lah. Itu udah nggak masuk gitu ya. Nggak masuk syarat. Oke, Kalau oke. cupangnya masih sekarat di foto nggak apa-apa. Terus untuk tema pameran di tahun ini apa nih, Ko Edwin? Dari MPC? Kami memakai temanya adalah Hope in Pandemic Era. Oh, Jadi hope ini kalau bahasa Inggris kan harapan. harapan ya. Tapi kami juga itu bisa jadi singkatan History of Photography Enthusiast in Pandemic Era. Panjang Jadi ya ternyata. kami ingin bercerita bahwa ini kan corona ini terus terang memukul kita semua, Mas. Betul. Firman. Semua tanpa kecuali kita tidak pandang itu, kita tidak pandang Profesi golongan apapun ekonomi, ya. semua profesi kena dah. Fotografer baik amatir profesional kena juga mas, sangat kena. Nah kami ingin bercerita bagaimana klub ini berusaha bertahan di tengah pandemi. Kami berusaha untuk mengangkat bagaimana sih kita ini sebagai sebuah klub, kami ini tetap melakukan kegiatan, tetap berusaha seperti itu. Jadi itu sebabnya kami kasih judul History of Photography Enthusiast atau sejarah para penggemar fotografi di tengah masa pandemi. Oke.
Dan ini konsepnya melalui Zoom juga ya, Ko Edwin? Nantinya ya tetap 100% virtual. Oke, 100% virtual kawan Solar Gracia. Ini siapa saja nanti yang bakal menjadi pembicara di acara panggung fotografi pameran MPC di tahun ini? Saat ini yang sudah ada beberapa nama yang sudah confirm. Dan salah satunya yang saya bisa bilang yaitu Ibu Martha Suherman. Martha Suherman adalah seorang fotografer profesional di Jakarta. Beliau brand ambassador-nya Nikon. Oke. Iya. Beliau yang jadi salah satu pembicara di event kami. Lalu juga yang bisa saya confirm sekarang yaitu Bu Monica Anantiowati. Beliau orang Malang. Kalau di dunia fotografi beliau juga, namanya juga sudah cukup terkenal, Mas. Beliau bergerak di fotografi makro dan beliau juga menjadi istilahnya kontributor untuk majalah-majalah di luar negeri. Itu. Saya lupa terus terang koran di Inggris dan semacam itu juga. Artinya nanti orang-orang yang memang concern di bidang ini gitu ya, jadi bukan yang abal-abal gitu. Betul sekali. Tapi dibuka oleh mungkin dari instansi terkait kayak gitu nggak? Atau mungkin ya udah yang satu profesi aja gitu? Kami sih ini ya, berhubung MPC berada di bawahnya FPSI, jadi MPC adalah salah satu anggota Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia. Jadi nanti ada perwakilan dari FPSI yang juga akan memberikan kata pengantar gitu. Macam itu. Oke. Tanggal berapa tadi pamerannya? Di tanggal? Kami akan mulai 15 Maret. 15 Maret sampai 15 April. April, iya. Wih, 15 Maret sampai 15 April. Ini kayaknya sampai puasa ini. Oke. Mungkin Kak Edwin ada sedikit prakata lah ya, prakata lagi ke teman-teman yang menjadi seorang fotografi pemula nih, yang mulai seneng-seneng di dunia gambar nih. Ini apa yang seharusnya mereka lakukan gitu sebagai seorang pemula yang sudah mulai suka dengan dunia fotografi kayak gitu? Kalau menurut saya ya, kalau Anda memang suka dengan fotografi, Anda punya ketertarikan dengan dunia fotografi, sebenarnya saran saya sih satu, sederhana sekali, yaitu terus motret, jangan berhenti motret. Cuma itu aja. Iya. Dan ada satu kata-kata yang saya suka ya, dari seorang yang bernama Henry Cartier-Bresson. Henry Cartier-Bresson itu orang luar negeri lah, saya lupa negara mana, orang luar negeri. Beliau salah satu yang sangat terkenal di dunia street photography. Dia yang bilang, your first 10,000 picture is the worst. Artinya adalah 10.000 foto pertamamu itu adalah yang terjelek. Oh, gila. 10.000 Mas. 10.000 loh ya? 10.000 ya. Kita kesulitan kan ngitungnya 10.000. Nah, itu. Saya kesulitan ngitung 10.000. Nah, intinya apa sih? Arti kata-kata itu apa sih? Ya udah, jangan berhenti. Begitu Anda berhenti, ya sudah, Anda berhenti. Jangan berhenti, lanjutkan aja. Oke. Foto di kamera HP saya ini ada ya mungkin 500-an. Masih jauh ya? Masih jauh, Mas. Oke, thank you banget Kak Edwin dan juga teman-teman dari MPC yang sudah menyempatkan waktu di sore hari ini ngobrol sama saya di Radio Solar Gracia FM gitu ya. Terima kasih atas waktunya dan sehat-sehat terus, jaga kesehatan, tetap patuhi prokes juga. Ini karena prokes jadi nggak bisa ke studio karena Solar Gracia. Ini keren banget sih. Oke, terima kasih Kak Edwin ya. Terima kasih kesempatannya dari Solar Gracia. Terima kasih Mas Firman. Oke, thank you. Semoga selalu juga. Amin. Ya, terima kasih Kak Edwin. Bye-bye. Talk Show hari ini.